Maraknya judi online di kalangan mahasiswa adalah masalah yang serius tengah menghantui dunia pendidikan saat ini. Fenomena ini telah merambah ke berbagai lapisan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, dan dampaknya sangat merugikan. 60% mahasiswa Unpad pernah bermain judi online. Rata-rata mahasiswa menghabiskan uang 100.000 untuk bermain judi online. Banyak pendapat dari berbagai mahasiswa yang pernah main judi online. Penting bagi mahasiswa untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya judi online dan mencari dukungan teman dan keluarga untuk mengatasi masalah ini. Awalnya dikasih tahu sama teman, terus jadi tertarik gara-gara lihat teman untung. Karena saya kepepet gitu buat kuliah, minta ke orang tua nggak dikasih karena lagi sulit ekonominya. Kalau dibilang untung mah ada aja, cuma lebih banyak ruginya. Untungnya cuma sekali, ruginya berkali-kali. Awalnya saya jualin aset-aset ya, pas asetnya udah habis akhirnya saya pinjam ke teman. Terus pas teman-teman udah mau minjemin, saya pinjol. Pas pinjol saya udah makin banyak, saya cerita ke teman saya bilang mau lunasin pinjol ya. Begitu udah dikasih lagi duit sama teman saya pakai buat judi lagi, buat lunasin utang-utang saya. Ternyata malah tambah banyak. Udah enggak sih mas, udah kapok. Sekarang saya ikut kerja sama om saya sambil lunasin utang saya dikit-dikit, walaupun masih banyak sih mas. Lebih tenang sih saya, jujur waktu masih main judi online tuh saya tidur tuh gak tenang, takut didatengin debt collector, handphone tuh di spam sama debt collector. Sekarang malah alhamdulillah udah tenang. Nah, naskahnya kan udah ada nih kita. Iki juga udah nyari talent dan alat-alat buat produksi. Sekarang kita tinggal patungan buat patungan produksi kita. Udah hitung-hitung, kita per orang minimal harus ada 1,4 juta. Nah kalian gimana, aman gak? Oke, aman sih kalau aku. Kamu gimana Yud? Aku aman sih. Yaudah, aku cabut duluan ya. Ada janji nih. Iya. Hati-hati Yud. Yan. Oi, Orang Harik satu ya. Tumben di sini Yan. Iya nih, lagi bokeh. Kalah mulu main slot. Udah disetting itu sama Bandar, makanya kamu kalah. Kalau menang juga ketagihan. yes dapat nih kalinya. Yes, dapat kalinya. Yes, dapat 2 juta. Yes. Makasih ya. Keren deh. 2 iya. juta, 2 juta. Ajarin aku dong. Hah? Ajarin. Serius? Ajarin aja. Oke, udah. Nih, gini caranya nih. Nah, Yud, cobain dulu 20.000. Siapa tahu kan bisa 20 juta. Enggak dulu deh. Aku cabut duluan ya. Baik tugas nih. Ya. Cepet amat. Iya. Ya udah, hati-hati. Yes. Dapet nih 20 juta. Yes. Aduh, belum bilang nih ke ayah ada dana buat UAS. Halo ya. Sehat. Iya sehat, kenapa? Jadi gini ya.
Yuda butuh uang untuk UAS sekitar 1,4. Gede banget Kak, 1,4. Ayah nggak ada uang sebanyak itu. Kamu tahu kan, ayah baru masukin adik kamu ke kuliah. Belum bayar uang kosan dan lain-lain. Kamu juga baru perpanjang kosan kamu dan baru ganti laptop. Iya, Yuda ngerti. Maaf, nambah beban ayah lagi. Nggak apa-apa Kak. Yang penting kakak kuliah yang benar. Jangan salah pergaulan. Daripada stres gini, mending nonton aja lah. Yud, dalam nggak? Kamu Di, masuk sini. Aduh, tugas banyak banget. Bukan kamu doang, aku juga banyak tugas. Tapi daripada pusing mikirin tugas, mending kita mabar aja nggak sih? Gas, setuju. Login langsung. Victory! Yes, menang. Akhirnya naik rank juga. Gas lagi nggak? Enggak, soalnya besok masuk pagi ada tugas. Ya udah. Coba ya. Tolong matiin lampu ya. Oke. Jam 3 lagi. Nonton film kali ya. Nah, yuk, cobain dulu 20.000. Siapa tahu kan bisa 20 juta. Duit sisa 300. Depo kali ya 100 ya. Udah deh, 100 aja. Yes, naik nih, naik. Kok turun sih? Yes. Akhirnya menang juga. 3 jam depan layar, dapat 1,5. Ya udah deh, siap-siap kelas dulu deh. Bisa makan enak nih. Ayo, Oi, sini. Habis kelas? iya nih. Oh. Semalam aku habis menang slot 1,5 juta. Hah, serius? Iya. Easy money kan? Yuk, thank you banget ya udah ajarin aku. Tapi BTW, kamu lihat Raffi nggak? Raffi. Oh, di depan. Oh, depan sana. Yaudah, aku ke Raffi dulu ya. Oke. Yaudah. Ya, Pak. Baik. Vi, Yud. untuk tugas UAS aku udah transfer ya. Oke, sip. Thank you ya, Yud. Iya. Oh iya, Yud. Mau ikut pergi ke Bandung nggak bareng-bareng sama anak-anak? Enggak deh, ada yang harus aku kerjain soalnya. Oh iya. Oke, cabut dulu nih. Yuk. Si Yuda kerja apaan sekarang? Nggak tahu, so sibuk kali dia sekarang. Banyak bea banget. Iya, udah yuk. Di ATM sisa 200. Depo kali ya 100 ya. Malu cepet malu dapat
dapat 9.000. Uang dari mana ya? Coba pinjam aja deh. Lex, ada 200 gak Lex? Buat kebutuhan tugas nih. Ya paling semingguan lah Lex. Halo Vi, ada 200 gak? Buat tugas Vi. Halo Rizky, kamu ada 400 gak? Aku butuh banget nih. Buat kebutuhan aku Ki. Bokap aku belum TF. Nanti kalau udah TF aku balikin deh duitnya. Yes, bisa depo lagi nih. Halo Lex. Yud, balikin duit aku sekarang. Katanya janjian minggu ini. Iya Lex, nanti aku TF ya. Aduh, uangnya nggak ada lagi. Pinjam online aja deh. Akhirnya bisa bayar utang ke temen dulu. Tapi apa aku depo aja ya? Kalah lagi. Gimana aku bayar utangnya? Nah, salam kenal sebelumnya ya. Salam kenal. Saya Dimas. Saat ini sedang berfokus pada penelitian mengenai adiksi perilaku. Baik, mengenai perilaku judi online ini termasuk isu yang sedang hangat dibicarakan ya, dan perlu menjadi spotlight kita bersama. Jadi perilaku judi online ini sangat erat kaitannya dengan apa yang dinamakan adiksi perilaku, yaitu ketika individu memikirkan secara terus-menerus kegiatan judi online dan mencari cara agar dapat melakukan judi online tersebut, serta melakukan apa saja agar dapat tetap melakukan judi online, sehingga hal tersebut mengganggu kehidupan sehari-harinya. Dan gangguan tersebut dapat berupa pada pekerjaannya, pendidikannya, hubungan interpersonalnya, dan akan memicu dampak-dampak berkelanjutan lainnya seperti meningkatnya tingkat stres, tingkat kecemasan, atau bahkan depresi. Dan yang lebih parah lagi dapat membahayakan nyawa sendiri dan orang lain. Seperti yang kita ketahui di berbagai media gitu loh. Banyak sekali dampak-dampak negatif ini. Bahkan ada yang sampai melakukan bunuh diri karena terlilit utang akibat judi online. Begitu sih, Mas Raffi. Baik, ketika berbicara mengenai kemenangan dan kekalahan itu tentunya akan mempengaruhi harga diri seseorang. Ketika seseorang yang melakukan judi online mengalami kemenangan, ia akan mengalami perasaan yang dapat dikatakan sebagai euforia, yaitu ketika seseorang menang taruhan dan mereka mengalami perasaan percaya diri yang tinggi, kesenangan yang tinggi, yang dapat meningkatkan persepsi dan harga diri mereka sebagai orang yang sukses, orang yang pintar, orang yang beruntung, dan itu akan berdampak, ia akan memandang diri mereka secara sangat-sangat positif. Di sisi lain, orang akan merasakan depresi atau rasa bersalah yang teramat tinggi ketika mengalami kekalahan. Ketika mereka mengalami kekalahan, mereka memandang diri mereka sebagai pribadi yang rendahan, sebagai pribadi yang negatif. Dan perasaan bersalah, perasaan depresi, dan perasaan euforia ketika kemenangan ini akan menjadi sebuah siklus yang berulang. Siklus yang berulang tersebut akan menyebabkan ketidakstabilan emosional gitu. Jadi ketika ia mengalami kemenangan, emosinya ekstrim tinggi, ekstrim positif, dan ketika mengalami kekalahan,
emosinya ekstrim negatif yang akan menyebabkan ketidakstabilan emosi dan kesulitan mengontrol emosi mereka. Begitu sih Mas Raffi. Uh, Tingkat ketergantungan seorang terhadap judi online akan sangat sulit gitu prosesnya. Jadi mungkin akan direkomendasikan untuk melakukan rehabilitasi ke profesional agar dapat melakukan pemulihan jangka panjang yang lebih optimal gitu loh. Mungkin itu saja Mas Raffi. Baik. Untuk pertanyaan terakhir, Mas Dimas, kalau dari sisi psikologinya nih, Mas Dimas, ada nggak sih strategi yang dapat membantu individu untuk mengatasi ketergantungan perjudian online? Baik-baik. Terkait strategi psikologis ini mungkin juga akan sangat bervariasi, tapi perlu diingat bahwa hal yang paling utama itu terdapat dalam diri sendiri, yaitu bagaimana self-awareness seorang penjudi. Individu perlu mengidentifikasi, mengetahui apa yang mencetuskan keinginan mereka untuk melakukan judi. Ini gue judi gara-gara apa sih? Mereka harus tahu itu dulu yang pertama. Nah, selanjutnya itu bisa dilakukan bagaimana perubahan pola pikir. Perubahan pola pikir ini dapat dilakukan dengan salah satunya yaitu terapi kognitif atau behavioral kognitif terapi, yaitu mengubah pola pikir yang mendorong mereka untuk berjudi, termasuk mengatasi pikiran negatif dan irrational belief atau keyakinan-keyakinan yang tidak rasional. Keinginan berjudi itu kan merupakan salah satu keyakinan yang tidak rasional gitu. Selanjutnya itu bagaimana ia perlu mengembangkan keterampilan dalam pengambilan keputusan. Meningkatkan keterampilan pengambilan keputusan dapat menghindari keputusan perjudian yang impulsif. Ini melibatkan bagaimana cara ia belajar dalam menerima konsekuensi dari suatu tindakan. Ia perlu mengetahui konsekuensi-konsekuensi yang hadir ketika melakukan suatu tindakan. Dan ini memerlukan waktu dan usaha yang keras juga. Dan selanjutnya itu yang dapat direkomendasikan yaitu melakukan terapi kelompok. Penjudi ketika merasakan kesehatan mentalnya terganggu, ketika mereka sedang terpuruk, itu mereka perlu sekali dukungan orang lain. Ketika mereka dalam terapi kelompok, mereka merasa tidak sendirian dalam perjuangan mereka untuk berubah menjadi lebih baik. Jadi mereka merasa ditemani untuk berbagi pengalaman, strategi, dan dukungan satu sama lain. Dan ini amat penting gitu dalam proses pemulihan mereka.